Dalam sebuah, wawancara kerja ketika kita melamar kerja, itu ada kalanya beberapa pertanyaan itu dilempar oleh, bagian teknis maupun HRD, maupun pas wawancara user, itu tentang, eee, teori-teori pengkodingan ya. Salah satunya itu, pertanyaan-pertanyaan dasar tentang, programming. Nah, di sini saya menemukan, artikel yang menurut saya cukup bermanfaat yang ditulis oleh, Jaimin Baria. Yaitu tentang SQL Basic Question for Interview atau pertanyaan dasar ketika kita melakukan interview, melamar pekerjaan, tentunya di bidang programming. Nah, dia menemukan atau membuat, sebuah query-query dasar dalam penulisan SQL ini yang umumnya menjadi pertanyaan di saat kita melakukan wawancara kerja. Pertama adalah tentang SQL dasar. Nah, ini L0 Basic SQL-nya. Itu pertanyaannya seputar tentang select untuk menampilkan data, insert untuk menginputkan data, update untuk mengubah data, dan delete untuk menghapus data. Ya, pertanyaan yang relate ini tinggal diubah-ubah sesuai dengan konsep pertanyaan atau konsep data yang dimiliki dalam sebuah pertanyaan itu. Nah, di sini kita bisa lihat pertanyaan query-nya itu bagaimana menambahkan kolom, baris dalam di sini bagaimana kamu menampilkan semua kolom atau baris dalam tabel customer. Ya, ini udah mulai pertanyaan. Ini di sini ada 20 pertanyaan dasar tentang query SQL yang biasanya muncul dalam wawancara kerja. Saya ulangi, yang pertama, bagaimana kamu menampilkan semua kolom dan baris dari tabel customer. Nah, ada juga tentang menulis query customer. Kita bisa lihat langsung di solusi penjelasan explain-nya. Di sini ada pertanyaannya, cara menampilkan semua baris dan kolom dari tabel customer. Nah, ini dasar ya, yaitu select bintang from tabel customer. Nah, ini biasanya query-query ini dituliskan jika praktiknya ditampilkan langsung, maka akan menggunakan tampilan command prompt maupun php-my-admin ya. Tapi jika pertanyaannya sebatas teori, maka akan dituliskan dalam sebuah kertas. Nah, pertanyaan kedua, write a query to retrieve only the customer name and phone from the customer tabel ya. Jadi di sini pertanyaannya itu bagaimana menampilkan data tentang nama customer dan phone saja dari tabel customer. Nah, di sini langsung saja tulis select customer name, phone from tabel customer. Di sini hanya tampilkan nama customer, nomor teleponnya dari tabel customer. Nah, itu penjelasannya seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, how do you list all row where country is USA in the tabel customer? Jadi pertanyaannya itu bagaimana cara menampilkan data tabel customer, tapi yang country-nya itu hanya yang berisi USA. Nah, ini caranya itu select bintang from tabel customer, where country sama dengan USA. Jadi hanya menampilkan tabel customer yang country-nya itu USA. Kemudian pertanyaan keempat, write a query to find all product in the products table with a buy price less than 50. Yaitu tampilkan nama-nama produk, semua produk dari tabel produk, di mana buy price-nya itu yang lebih dari yang kurang dari 50. Jadi caranya itu select bintang from, nama tabelnya yaitu tabel products, where di mana buy price-nya itu kurang dari 50.
Nah, kemudian jika tidak ingin menampilkan semua, misal hanya menampilkan nama produknya, maka seperti ini. Select nama produk by price from products where by price kurang dari 50. Jadi by price-nya itu harus tetap ditampilkan meskipun hanya ingin menampilkan nama produknya. Karena by price akan menjadi acuan di where-nya ini. Kemudian pertanyaan kelima, fetch all order with status of shipped from the orders table. Jadi tampilkan semua kolom dari tabel order di mana acuannya ini yang kolom statusnya itu berisi shipped. Jadi tampilkan semua data order yang statusnya itu shipped. Maka tinggal select bintang from orders where status shipped. Kemudian pertanyaan ke-6, display the product name and quantity in stock for all product in the product table. Jadi tampilkan nama produk atau product name dan jumlah stok dari tabel produk. Nah, berarti tinggal select product name, quantity in stock from product. Jadi tampilkan nama produk, jumlah stok dari tabel produk. Jadi nanti akan tampil nama produk beserta dengan jumlah stoknya. Semua tanpa acuan. Nah, kemudian pertanyaan ke-7, find the distinct country values in the customer table. Nah, distinct itu merupakan cara menampilkan data supaya tidak duplikat. Nah, caranya apa? Caranya select distinct country from tabel customer. Jadi nanti tidak ada data tabel country, data kolom country yang tampilannya itu double. Jadi misalnya ada 2 Jakarta, ya hanya ditampilkan 1 Jakarta, Surabaya, Tegal, Semarang, dan lain-lain. Kemudian count the total number of customer in the customers table. Jadi menampilkan total penjumlahan dari tabel customer, dari total customer. Nah, ini caranya select count bintang itu semua baris yang dialiaskan dengan namanya diganti nama header kolomnya diganti total customer dari from customers. Kemudian ada lagi retrieve all employees whose job title is sales rep. Nah, ini caranya select bintang from employees where job title sales rep. Intinya menampilkan semua data dari tabel employees di mana job title-nya itu sales rep. Nah, penulisannya itu harus sesuai ya. Jadi yang pertama ini yang sesuai dengan pertanyaan di atas. Nah, pertanyaan nomor 10, sort the products tabel by product name in ascending order. Nah, ini artinya menampilkan sortiran tabel produk berdasarkan nama produk atau product name dengan urutan ascending. Nah, di sini nanti ada tambahan order by product name ascending. Ascending itu artinya diurutkan dari atas, dari A, B, C, D, urut abjad. Nah, kebalikannya itu descending, dari bawah. Nah, pertanyaan selanjutnya ada fetch the customer name and city of all customer located in Paris. Jadi menampilkan nama customer dan kotanya dari tabel customer, di mana city-nya itu, kotanya itu yang berisi Paris. Kemudian pertanyaan ke-12, display the top 10 orders from the orders tabel based on the order date. Jadi ini menampilkan order number dengan order date, di mana ordernya itu dari tabel order, di mana urutannya itu diurutkan berdasarkan order date, dengan urutannya itu descending, jadi dibalik. Kalau descending order date berarti urutannya itu didasarkan pada tanggal terbaru. Nah, di sini di limit karena
top order 10, maka akan dibataskan menjadi 10 baris saja yang ditampilkan. Nah, pertanyaan ke-13, retrieve all office located in the USA. Nah, jadi menampilkan semua data baris dari tabel office di mana country-nya itu berisi USA. Nah, pertanyaan 14, display all employees who work in the office located in San Francisco. Nah, di sini kita menampilkan semua data baris dari tabel employees, kemudian inner join dijoinkan dengan tabel office using office code berdasarkan office code, di mana office-nya itu, OCT-nya itu yang berisi San Francisco. Jadi ini udah masuk ke join. Nah, join-nya itu sebagai acuannya itu berada pada office O. Nah, O ini maksudnya itu office karena O udah disingkat dialiaskan dari office ini. Nah, E ini employees, jadi bisa dipakai jika ada tambahan acuan. Untuk memperingkas penulisan saja kalau seperti ini. Kemudian pertanyaan ke-15, calculate the total number of orders placed in the orders table. Jadi jumlahkan semua data total orders dari tabel order. Nah, caranya select count bintang, artinya semua baris yang dialiaskan dengan nama total orders dari tabel orders. Pertanyaan ke-16, display the name product of all product in the products table where product line in classic cars. Jadi menampilkan nama produk dari tabel produk di mana produk lainnya itu yang berisi classic cars. Caranya itu select product name from products where product line sama dengan classic cars. Pertanyaan ke-17, find the customer name of all customer whose credit limit in greater than 50.000. Jadi menampilkan nama customer dari tabel customer di mana batas kreditnya itu lebih dari 50.000. Caranya select customer name from tabel customer where credit limit lebih dari 50.000. Pertanyaan ke-18, which all product that have a quantity in stock between 10 and 1000. Caranya select product name dan quantity stock. Karena quantity stock dijadikan acuan, maka di sini harus tetap dituliskan from produk dari tabel produk, di mana quantity stocknya between 10 dan 100. Artinya between antara 10 sampai 100 ditampilkan quantity stocknya yang ditampilkan product name. Jadi menampilkan product name dan quantity stock dari tabel produk di mana quantity stocknya itu antara 10 sampai 100. Ini cara pertama. Nah, cara kedua itu sama, ada perbedaan di where-nya. Select product name, quantity stock from product where quantity stock yang lebih dari 10 dan quantity stocknya kurang dari 100. Ini akan menampilkan data yang sama. Kemudian pertanyaan ke-19, retrieve all orders placed in the year 2003. Caranya select bintang from order where year order date 2003, artinya menampilkan semua data order yang ada pada tahun 2003. Pertanyaan ke-20, display the employee number and first name of employee whose last name start with B, artinya menampilkan data nama karyawan di mana yang diawali dengan huruf B. Caranya select employees number, nah, employee number, nomor karyawan, first name dan last name dari tabel karyawan from tabel employees where last name like B% itu artinya diawali dengan B, apapun huruf selanjutnya yang penting diawali dengan B. Apanya? Last name-nya. Berarti yang jadi acuan itu hanya last name. Nah, ini merupakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dalam
wawancara dunia kerja di bidang programming. Nah, ini ada beberapa tambahan seperti menampilkan nama produk dan quantity stock from product, where quantity stock between. Ini tadi udah dijelaskan ya di atas tadi. Oh, ini ada perbaikan. Ya, tadi juga kita lihat ada yang kurang ini. Kalau tampilannya menggunakan kode seperti ini, artinya 10 dan 100-nya itu nggak ikut ditampilkan. Nah, yang benar itu ada tambahan sama dengan, jadi lebih dari sama dengan 10 dan kurang dari sama dengan 100. Nah, kalau kayak gini, jika ada yang 10, maka 10-nya itu ikut tampilkan. Jadi yang nilainya 10 dan 100 itu juga akan masuk ke dalam penjaringan seperti ini. Nah, ini demikian materi tentang dasar-dasar SQL yang sering ditanyakan pada dunia kerja.